Kami masih di segmen Tanya Jawab COVID-19. Kita masih bersama dokter spesialis THT, Dr. Gunterus Evans, yang pagi ini akan menjawab pertanyaan Anda seputar Corona dan COVID-19. Kita akan langsung terima telepon ya, Dok. Sudah ada Ibu Maya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Ibu Maya. Selamat pagi, Mas Timothy. Pagi, Bu Maya. Silakan, Bu, pertanyaannya untuk dokter. Dr. Evans, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ibu Maya. Penyakit COVID-19 ini penyakit yang berhubungan dengan saluran pernafasan karena ada media penyebaran. Pertanyaan saya, selain masker, berapa kali atau kita harus sesering mungkin mengganti sikat gigi khusus untuk OTG, ODP, PDP, dan penderita COVID yang sudah sembuh dari COVID-19. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maya di NTT. Tadi pertanyaannya cukup jelas ya. Sesering apa juga harus mengganti sikat gigi untuk menghindari penyebaran virus ini. Terutama sikat gigi biasanya berada di area terbuka di kamar mandi kita. Baik, kita akan ke Pak Yulianto di Balikpapan. Selamat pagi, Pak Yulianto. Selamat pagi. Pagi, Pak Yulianto. Silakan, Pak Yulianto, pertanyaannya. Salam sehat, dokter. Salam sehat, Bapak. Jadi begini, ada kasus orang OTG itu meninggal, Pak. Meninggal, normal, orang banyak dimakamkan. Nah, 2 hari setelah itu datang sampel itu positif. Itu bagaimana caranya, Pak? Oke, jadi mengatasi hal seperti itu. Jadi mungkin ini ada pertanyaan susulan. Mungkin dokter juga kalau mau menanyakan soal detail kepada Pak Yulianto. Tapi ini OTG hingga meninggal begitu ya? Meninggalnya? Iya benar. Apakah diketahui karena apa? Biasa, sakit biasa. Oke. Nah, 2 hari setelah dimakamkan ramai-ramai seperti biasa. Terus sampai 2 hari berikutnya datang positif. Ternyata dia positif begitu ya? COVID-19 itu bagaimana cara mengatasi hal seperti itu? Oke, bagaimana untuk warga yang ikut memakamkan gitu ya, Pak? Iya, benar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yulianto di Balikpapan. Kita jawab ya, Dok. Pertama dari pertanyaan Ibu Maya di NTT. Bagaimana juga kita harus sesering apa mengganti sikat gigi untuk menghindari penyebaran virus? Silakan, Dok. Oke, terima kasih ya, Bu Maya. Pertanyaannya, untuk sikat gigi sendiri itu kita pakai kan untuk pemakaian pribadi sebetulnya. Ya, kita sudah menggunakannya. Lalu pertama dari odol sendiri itu sudah ada zat-zat untuk membunuh kuman dan virusnya tersebut. Ya, jadi setelah dipakai tentu dapat dicuci. Itu sudah kita harapkan membunuh dari virusnya itu dan tidak bisa transfer virusnya ke orang lain. Apalagi kan sikat giginya itu untuk pribadi, tidak dipakai untuk orang lain lagi. Jadi menurut saya apabila sudah dipakai seperti sesuai anjuran seperti biasa aja, misalnya diganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali. Oke, jadi tidak perlu ini khusus. Tapi mungkin saya bertanya begini, Dok. Untuk seseorang yang menurun levelnya, dalam arti mungkin dia tadinya adalah positif atau dia tadinya adalah PDP, pada saat menurun menjadi negatif begitu atau sudah tidak lagi dalam pengawasan. Apakah sebaiknya mengganti sejumlah barang-barang yang dipakai seperti sikat gigi atau barang-barang higienis lainnya, mengingat tadinya dia sempat positif lalu menggunakan sejumlah barang-barang, pada saat dia sudah mulai negatif maka harus mengganti barang-barang penggunaan pribadi tersebut? Oke, apabila tadi seperti kita jelaskan pada awal, virus ini dapat bertahan pada benda-benda mati itu maksimal kira-kira 9 hari. Ya, apabila memang sudah dipakai dan dapat dicuci dan dibersihkan lebih dari 9 hari, kita menggunakan juga desinfektan seperti misalnya pemutih. Kita harapkan sih virusnya tidak mati dan tidak perlu sampai diganti semua barangnya. Oke, jadi tidak perlu sampai diganti ya? Oke. Iya, betul. Dari kasus Pak Yulianto, jadi Pak Yulianto tadi mengatakan bahwa ada kasus entah di daerahnya Pak Yulianto atau di mana, ini Pak Yulianto tidak bercerita, di mana seorang OTG meninggal dunia, namun 2 hari kemudian diketahui ternyata ia positif COVID-19 setelah dilakukan pemakaman tanpa protokol COVID-19. Jadi apa yang harus dilakukan oleh warga, terutama mereka yang ikut serta dalam pemakaman ini, Dok? Oke. Jadi terima kasih untuk Pak Yulianto pertanyaannya. Jadi sebetulnya
Nah ini kita mau tahu tadi pasiennya ini OTG tapi meninggalnya bukan karena penyakit COVID-nya ya, penyakit yang lain. Tapi tetap saja kalau ada hasil tes positif virus, berarti ada resiko untuk menularkan ke orang-orang lain yang di sekitarnya, apalagi yang memandikan misalnya. Ya, saran saya, jadi semua yang hadir pada saat pemakaman itu kita dapat sebut sebagai OTG apabila tidak ada gejala. Sarannya salah satunya adalah boleh memeriksakan rapid test di fasilitas kesehatan dan tetap melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ini semua Begitu. yang ikut serta dalam pemakaman ya? Iya, betul semua. Oke, apakah hal seperti ini juga sebaiknya dilaporkan mungkin kepada pemerintahan daerah setempat kah? Mengingat ini kalau pemakaman kita tahu banyak sekali yang terlibat, biasanya bisa puluhan begitu yang terlibat di dalamnya begitu. Agar bisa mendapatkan bantuan atau bagaimana dok sarannya? Ya, betul sekali. Mas Timothy, itu sangat baik sekali. Apabila dilaporkan, pasti akan lebih dapat sistematis untuk pemeriksaannya. Oke, tapi yang pasti semua harus dicek ya dok ya, baik yang terlibat memandikan ataupun ikut dalam proses pemakaman. Ini semua harus dicek ya? Iya, betul. Sebaiknya dicek. Oke, dan apakah termasuk mereka saat ini beresiko tinggi, sudah terpapar? Ya. Untuk semua yang terlibat itu apakah atau ikut serta, apakah mereka termasuk yang sudah melalui sebuah resiko tinggi untuk terpapar? Betul, apalagi yang dengan jaraknya yang sangat dekat dari jenazah pasiennya tersebut. Apabila jaraknya masih lebih jauh dari 2 meter, masih lebih rendah resikonya untuk terpapar. Oke, untuk kepastiannya tetap Pak Yulianto, menurut saran dokter, agar semuanya tetap diperiksakan agar tidak ada resiko sudah terpapar COVID-19 atau virus corona ini. Baik, Dr. Evans, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Tanya Jawab COVID-19 pada pagi hari ini, dokter. Ya, terima kasih, Timothy. Sampai kita ketemu lagi di Tanya Jawab COVID-19 lainnya, Dr. Gunterus Evans, spesialis THT yang bertugas di RSPAD Gatot Subroto sudah bergabung dan menjawab pertanyaan Anda seputar Corona dan COVID-19. Kalau Anda memiliki pertanyaan seputar COVID-19 dan Corona, Anda bisa menyampaikannya melalui akun Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv atau melalui telepon pada saat kami live setiap Senin hingga Jumat di segmen Tanya Jawab seputar COVID-19 di program Sapa Indonesia Pagi di nomor telepon 02153660500. Kami akan hadirkan setiap hari, Sabtu Minggu kami akan rangkum sejumlah pertanyaan dan jawaban seputar COVID-19.